Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Reflux gastroesophageal. 1. Pengertian, definisi. Gastroesophageal reflux disease, GERD, adalah mekanisme reflux melalui sphincter esofagus. 2. Anamnesis. 1. Pasien biasanya memiliki faktor risiko. Rasa panas dan terbakar di retrosternal, gastrik dan dapat menjalar ke leher disertai muntah, atau timbul rasa asam di mulut terutama setelah makan dengan volume besar dan berlemak. Keluhan sering muncul pada malam hari. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Usia 40 tahun. B. Obesitas. C. D. Merokok. E. Konsumsi kopi, alkohol, coklat, makan berlemak, beberapa obat di antaranya nitrat, teofilin dan verapamil. F. Pakaian yang ketat. G. Pekerja yang sering mengangkat beban berat. 3. Pemeriksaan fisik. Tidak terdapat tanda spesifik untuk GERD. Bila hasilnya positif, maka dilakukan tes dengan pengobatan PPI, proton pump inhibitor. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis yang cermat. Kemudian untuk di fasilitas pelayanan tingkat pertama, pasien diterapi dengan PPI test, bila memberikan responsif terhadap terapi, maka diagnosis definitif GERD dapat disimpulkan. 5. Diagnosis kerja. GERD. 6. Diagnosis banding. Angina pectoris, ahalasia, dispepsia, ulkus peptik, ulkus duodenum, pankreatitis. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang spesifik untuk kasus ini. 8. Penata laksanaan. 1. Terapi dengan medikamentosa dengan cara memberikan proton pump inhibitor, PPI, dosis tinggi selama Juli 14 hari. Bila terdapat perbaikan gejala yang signifikan, 50 hingga 75%, maka diagnosis dapat ditegakkan sebagai GERD. PPI dosis tinggi berupa omeprazol 2x20 mg hari dan lansoprazol 2x30 mg hari. 2. Setelah ditegakkan diagnosis GERD, obat dapat diteruskan sampai 4 minggu dan boleh ditambah dengan prokinetik seperti domperidon 3x10 mg. 3. Pada kondisi tidak tersedianya PPI, maka penggunaan H2 blocker 2x hari, simetidin 400 hingga 800 mg atau ranitidin 150 mg atau famotidin 20 mg. 9. Edukasi. A. Edukasi untuk melakukan modifikasi gaya hidup yaitu mengurangi berat badan. B. Berhenti merokok, tidak mengkonsumsi zat yang mengiritasi lambung seperti kafein, aspirin, dan alkohol. C. Posisi tidur sebaiknya dengan kepala yang lebih tinggi. D. Tidur minimal setelah 2-4 jam setelah makanan, makan dengan porsi kecil dan kurangi makanan yang berlebihan. 10. Kriteria rujukan. 1. Pengobatan empirik tidak menunjukkan hasil. 2. Pengobatan empirik menunjukkan hasil namun kambuh kembali. 3. Adanya alarm simptom. A. Berat badan menurun. B. Hematemesis melena. C. Disfagia, sulit menelan. D. Odinofagia, sakit menelan. E. Anemia. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam tetapi sangat tergantung dari kondisi pasien saat datang dan pengobatannya. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.